قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabb seluruh sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam ini untuk kebutuhan manusia. Maka Dia berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, tsumma istawa 'alal 'arsy." Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian semua yang ada di bumi ini, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna di segala sisi. Maka Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Maka kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Seluruhnya, akalnya terbaik, hatinya terbaik, matanya terbaik, fisiknya juga terbaik. Dan kita bisa bayangkan jemaah rahimahullah, perkembangan manusia ini adalah perkembangan yang sangat pesat, luar biasa. Berbeda dengan perkembangan hewan. Beda kita dengan perkembangan hewan. Hewan itu bapak-bapak, ibu-ibu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, burung itu rumahnya begitu saja modelnya. Dari jerami, dari ilalang, ya, dibuat bundar begitu sampai hari kiamat. Gak pernah kita melihat ada burung yang membangun rumah lantai 2, lantai 3. Gak ada ya. Nah, manusia ini masya Allah, zaman dahulu manusia ini menjadikan gua-gua itu sebagai tempat tinggal sebelum akal yang sempurna berkembang. Kadang-kadang kalau guanya tidak ada, mereka memahat gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Maka Allah berfirman, "Yanhituna al-jibala buyuta." Mereka memahat gunung-gunung itu sebagai tempat tinggal. Namun sekarang kita hampir tidak menemukan ada orang yang tinggal di gua, atau hampir tidak kita ketemukan ada orang yang memahat gunung hanya untuk dijadikan sebagai tempat. Kalau memahat gunung untuk diambil batunya lalu dibangun gedung tinggi yang mungkin ada. Dan kita bisa melihat, masya Allah, perkembangan manusia saat ini, apa yang tidak diciptakan oleh manusia. Robot dia ciptakan, pesawat dia buat, HP dia ciptakan. Ini adalah pembeda manusia dan dasar. Maka patutlah Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepada kita ini beban agama, karena banyak sekali kebaikan yang kita dapat, karena banyak sekali kenikmatan yang kita peroleh. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Sesungguhnya kami dulu menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi yang besar-besar. Fa'abaina, tapi langit dan bumi ini tidak mau menerima beban agama ini. Fahamalahal insan, maka manusialah yang menerima beban agama itu. Innahu kana zaluman jahula. Namun manusia itu sifat dasarnya kata Allah itu zalim dan bodoh. Jadi dua sifat ini adalah sifat yang melekat dasar pada manusia. Zalim, bodoh. Kapan dia zalim? Kapan dia bodoh? Apabila dia tidak paham agama, dia pasti zalim. Dan apabila dia tidak belajar agama, pasti dia bodoh. Ini sifat dasar. Maka marilah kita mempelajari agama ini agar terhindar daripada dua sifat ini, yakni zalim dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Muhammad ini belum ada nama sebelumnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di mana, Bapak? Lahir di Mekah. Di Mekah, ya. Di Mekah. Sekitar pada tahun berapa? Ya, orang menyebutnya tahun gajah, ya, bertepatan dengan serangan Abraha kepada Mekah. Abraha itu berkebangsaan Yaman. Dari Yaman dia menyerang Ka'bah. Kenapa dia serang Ka'bah? Karena dia membangun satu bangunan yang menjadi tandingan. Jadi Ka'bah ini sudah ramai dari dulu. Sebelum Nabi Muhammad datang, Ka'bah ini sudah ramai dari orang-orang pergi ke sana, pergi haji. Syariat haji ini sudah ada dari dulu. Maka Abraha ini cemburu
dengan banyaknya orang-orang yang mendatangi Mekah. Dia menginginkan orang-orang yang ke Mekah ini berpaling menuju kepada gereja yang dia buat, namanya Qulais. Gereja namanya megah sekali, lebih megah daripada. Maka ada orang Arab satu di sana yang tidak suka dengan bangunan itu karena dia cinta kepada Ka'bah, maka dia yudanisuhu, dia mengencingi Qulais. Lalu Abraha ini marah dan dicari, ini adalah orang kebangsaan Arab. Maka dia pergi ke sana membawa gajah-gajah yang sangat banyak sekali. Maka serangan gajah ini disebut sebagai tahun gajah, Amul. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW ini kehidupannya sangat menyedihkan. Kenapa tidak? Karena beliau sedang dalam kandungan ibunya sudah yatim. Sekitar 6 bulan isi kandungannya sudah meninggal orang tuanya. Orang tua Nabi ini senang berdagang. Maka beliau berdagang ke Syam, ya, ke negeri Syam. Pulang dari Syam, meninggal dunia di antara Mekah dan Madinah. Ada nama tempat namanya Abwa. Namanya apa? Antara Mekah dan Madinah itu ada tempat namanya Abwa. Tempat lokasi namanya Abwa. Di sana ada keluarga Nabi, maka dia mampir di situ ingin menyembuhkan penyakitnya, tapi qadarullah meninggal dunia. Dan pada umur yang ke-6 tahun ibunya juga beliau meninggal. Keseharian beliau itu sebagai pengembala kambing. Pengembala kambing beliau ini. Jadi Nabi itu punya pekerjaan ternyata, Bapak-bapak. Punya pekerjaan sampingan, yaitu mengembala kambing. Diambil upah. Apapun pekerjaan kita yang penting halal. Nabi SAW mengembala, yang penting halal. Maka kehidupan Nabi SAW ini harus kita contoh, dan keberadaan beliau ini harus kita contoh kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih beliau sebagai Nabi yang paling baik, manusia yang paling mulia. Digambarkan Nabi SAW itu hidup di perkotaan. Jadi Mekah itu perkotaan, kayak metropolitan gitu. Kalau di sini kayak Mataram. Mataram itu kayak pergaulannya sudah perkotaan, sudah ada pantai-pantai yang dibuka, kemudian diskotik, kafe-kafe, ya, tempat-tempat tongkrongan laki-laki perempuan. Mekah juga begitu. Tapi Nabi SAW tidak pernah ikut pesta-pesta, ikut minum-minuman keras, nggak pernah. Allah jaga betul dari kecil. Ada 2 kali kemauan beliau itu. 2 kali beliau mau. Digambarkan di dalam kitab sejarah Rahiqul Maktum. Itu disebutkan beliau 2 kali mau ikut pesta, mau lihat keramaian itu. Tapi Allah tidurkan beliau sehingga nggak jadi. Besoknya lagi mau lagi. Kemudian Allah tidurkan. Allah jaga. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Itu sekapur siri tentang Nabi SAW. Sederhana orangnya tapi ahli surga. Rumahnya nggak mewah sekali, nggak mewah rumahnya Nabi itu. Nempel dengan masjid. Kadang jendelanya kalau dibuka langsung ketemu masjid. Jadi kayak begini ini Bapak, kayak begini. Jadi nempel dengan Masjid Nabawi itu, yang sekarang namanya Masjid Nabawi. Kemudian buka pintunya, jendelanya langsung ketemu dengan masjid. Nabi SAW orang yang sederhana kehidupannya, bahkan beliau sempat tidak punya makanan selama 3 hari. Adapun kita ini insya Allah persediaan makanan kita masih sampai 5 tahun mungkin ya. Kalau 5 tahun kita nggak kerja masih bisa nggak kita makan, Bapak? Kita jual motor kita ya, jual mobil, jual HP bisa lah, tanah juga bisa. Tapi kenapa kita masih takut terhadap rezeki itu? Kayak nggak bisa makan besok. Kadang-kadang dunia ini menyilaukan kita daripada beribadah. Padahal kalau kita nggak kerja mungkin setahun juga masih kita bisa makan. Ini dia bedanya dulu orang zaman dahulu dengan zaman
dulu yang penting ibadah. Kalau sekarang ini yang penting dunia dulu baru masuk. Padahal kita tidak akan membawa masuk dunia itu ke dalam kuburan. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam.